adalah makanan ataupun minuman yang sangat khas di bulan puasa. Makanan atau minuman ini memiliki rasa yang cenderung manis. Biasanya takjil dimakan sebagai pembuka saat menyelesaikan ibadah puasa. Setelah itu, kita bisa beribadah sholat baru melanjutkan berbuka puasa yang sebenarnya. Beberapa makanan dan minuman ini biasanya hanya muncul saat bulan puasa saja. Hal ini menjadikannya sangat khas dan diburu banyak orang. Apa sajakah makanan dan minuman takjil yang ada di Indonesia? Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 takjil enak khas Indonesia yang bikin kamu segar seketika. Number 1. 1. Samosa. Samosa sebenarnya adalah makanan khas Timur Tengah. Makanan ini mirip sekali dengan pastel, namun berbentuk segitiga. Isian dari adonan samosa berupa kentang rebus dengan bumbu rempah-rempah. Biasanya, isian juga ditambahkan dengan kacang kapri, bawang bombay, dan daun ketumbar. Selain itu, terkadang ditambahkan daging di dalam samosa untuk membuat kudapan ini jauh lebih nikmat. Samosa biasanya disajikan dengan saus hijau yang terbuat dari daun ketumbar. Kalau ingin rasa pedas yang nikmat, ya tinggal dicocol sambal. Penganan khas Timur Tengah ini banyak ditemukan di daerah Ampel, Surabaya saat bulan puasa. Ada banyak sekali penjual yang menjajakannya sebagai panganan alternatif takjil yang biasanya cenderung memiliki rasa manis. Number 2. 2. Pukis Arab. Sajian khas Timur Tengah lagi-lagi berada di Ampel, Surabaya. Kali ini memiliki nama pukis Arab. Penganan yang masuk dalam kategori ini hanya ada saat bulan puasa tiba. Di hari biasa akan sulit mendapatkan pukis Arab, kalaupun ada sulit ditemukan. Secara kasat mata, kue ini tidak begitu mirip dengan pukis kebanyakan. Bentuknya sangat besar, sebesar kepalan tangan orang dewasa. Beberapa bagian dari kue nampak gosong karena dibuat dengan mengoven agak lama. Namun, justru bagian gosong inilah menjadi daya tariknya. Memakan satu pukis Arab akan membuat Anda langsung kenyang seketika. Number 3. 3. Pakat rotan. Pakat rotan adalah sajian takjil unik yang berasal dari Sumatera Barat. Pakat rotan adalah cemilan yang terbuat dari batang rotan. Batang rotan yang biasanya digunakan sebagai barang kerajinan, namun rotan yang digunakan adalah yang masih muda sehingga bagian dalamnya masih empuk. Rotan-rotan muda ini akan dibakar di atas api selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, rotan akan dikuliti dan diambil di dalamnya yang berwarna putih. Selain itu, bagian dalam yang putih akan dipotong-potong kecil dan siap dimakan menggunakan sambal atau santan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik makan rotan? Number 4. 4. Jongkong kelapa muda. Jongkong adalah penganan manis yang sering ada sebagai takjil di bulan puasa. Jongkong memiliki rasa yang sangat manis. Jongkong terbuat dari tepung beras dan sagu dan diberi sedikit daun suji untuk menambah warna dan aroma yang khas. Jongkong biasanya disajikan dengan kuah yang terbuat dari santan kelapa dan lelehan gula Jawa yang manis. Sebagai pelengkapnya akan ditambahkan serutan kelapa muda dan nangka. Jongkong sangat nikmat saat disajikan selagi hangat. Number 5. 5. Lemang bambu. Lemang adalah makanan khas dari Aceh dan beberapa daerah di sekitarnya. Lemang dibuat dari ketan yang dimasak dalam ruas-ruas bambu. Sebelumnya, bambu dilapisi daun pisang muda agar mudah saat mengeluarkan lemang yang sudah matang dari dalam bambu. Banyak cara yang bisa digunakan saat mengkonsumsi lemang.
Cara pertama adalah dikonsumsi dengan saus manis yang dibuat dari selai, kinca, dan serikaya. Selanjutnya, cara asin, yaitu dikonsumsi menggunakan rendang, telur, dan lauk pauk lainnya. Selain itu, lemang juga bisa dikonsumsi menggunakan buah seperti durian. Number 6. 6. Es goyobot. Minuman serupa es campur ini sangat khas di Bandung, terlebih saat bulan puasa. Ada banyak sekali pedagang yang menjajakan es yang paling dicari di seluruh warga Bandung. Seperti es campur kebanyakan, es goyobot berbahan dasar santan kelapa. Setelah itu, santan diberi es serut dan gula cair sebagai pemberi rasa manis. Biasanya, gula cair ini berwarna merah dan sangat terlihat menggoda. Selain tambahan isi, biasanya es goyobot dicampur dengan sari pati kacang hijau yang sebelumnya telah dibekukan. Kita lebih sering menyebutnya hokue. Setelah itu, sebagai penambah warna dan rasa parutan kelapa muda dan alpukat ditambahkan di atasnya. Es ini sangat cocok diminum saat berbuka karena memberikan rasa segar dan manis yang pas. Number 7. 7. Serabi. Serabi atau surabi adalah makanan ringan khas Bandung. Namun, beberapa daerah seperti Solo memiliki versi serabi sendiri yang lebih khas. Namun, secara garis besar, serabi dibuat dari tepung yang dicampur dengan santan kelapa. Terkadang ditambah parutan kelapa muda yang akan memberikan tekstur. Serabi biasanya disajikan kering dan menggunakan kuah. Serabi kering biasanya diberi topping daging, oncom, atau keju. Serabi kuah biasanya diberi kuah santan dan sirup manis dari larutan gula kelapa. Number 8. 8. Colenak. Colenak adalah kudapan yang terbuat dari tape singkong. Tape singkong ini dibakar di atas api hingga matang. Setelah itu, tape bakar ini diberi guyuran gula jawa cair yang dicampur serutan kelapa muda. Setelah itu, disajikan hangat-hangat sebagai teman berbuka puasa. Colenak sendiri merupakan singkatan dari dicocol enak. Daya tarik dari colenak adalah bagian gosong tape saat dibakar. Menurut para penikmat colenak, bagian gosong ini adalah bagian yang terenak. Number 9. 9. Es pisang hijau. Es pisang hijau adalah makanan khas dari Sulawesi Utara, terutama di daerah Makassar. Bagian terpenting dari es pisang hijau adalah pisang yang dibungkus adonan berwarna hijau. Setelah itu, pisang dibalut adonan akan dikukus. Setelah matang, pisang akan dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan es. Biasanya, penyajian pisang hijau menggunakan santan kental. Setelah itu, diberi semacam bubur sumsum putih. Untuk pemanis, diberi sirup berwarna merah. Es pisang hijau bisa ditemukan di hampir seluruh daerah di Indonesia dan cocok untuk disajikan berbuka puasa yang manis dan juga mengenyangkan. Number 10. 10. Es kacang merah. Es kacang merah adalah sajian lain yang dapat disajikan sebagai teman berbuka puasa. Bahan utamanya adalah kacang merah yang dimasak hingga memiliki tekstur yang sangat empuk. Kacang merah dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Memakan es kacang merah akan mengembalikan tenaga secara instan sebelum melakukan ibadah yang lain. Es kacang merah disajikan menggunakan serutan es. Setelah itu, diberi guyuran sirup serta santan yang sangat kental. Setelah itu, es kita aduk hingga merata dan siap disajikan selagi dingin dan es belum sepenuhnya mencair. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya?
Nah, itu tadi beberapa daftar takjil yang umum kita temui di kala bulan puasa. Jadi, ingin berbuka takjil apa hari ini? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.